Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-46. Pengakuan sang istri pada keluarganya. Waktu Edwin dirawat, aku dan Belina datang ke sana, Pi. Justru, Edwin yang mengakhiri hubungan mereka dan memintaku untuk menikah dengan Belina. Hal itu karena Edwin menyesali perbuatannya. Menyesal karena sudah mengkhianati istrinya, tanya Benny yang mengejutkan Liana dan Cassandra. Karena kedua wanita itu belum tahu kalau Edwin sudah menikah. Liana menoleh ke arah kakak iparnya itu. Apa? Edwin sudah menikah? Temi mengusap punggung Liana. Sigap, Liana menatap tajam suaminya itu. Beritahu aku, Mas. Apa benar, Edwin sudah beristri? Lidah Temi terasa keluh untuk menjawab pertanyaan istrinya itu. Jawab, Mas. Temi mengangguk pelan. Sontak, Liana menutup mulut seraya menggeleng cepat. Tidak mungkin. Putri kita tidak mungkin menjadi selingkuhannya suami orang, Mas. Itu tidak mungkin. Temi mendekap istrinya itu. Aku juga tidak percaya, bagiku itu seperti mimpi. Air mata Liana semakin deras disertai rasa yang tidak percaya setelah mengetahui kenyataan yang begitu pahit. Baginya, sang putri sulung menjadi simpanan suami orang itu begitu mustahil. Apalagi, tidak sederajat. David bangkit dari duduknya dan menghampiri mertuanya itu. Lalu, berjongkok seraya menatap Liana dan Temi. Mami, Papi, itu sudah menjadi masa lalu bagi mereka. Yang terpenting, Edwin sudah menyadari kesalahannya. Dan Belina, aku akan berusaha membuatnya melupakan Edwin. Aku berjanji. Liana melepaskan dekapan. Lalu, menatap menantunya itu. Tapi, tetap saja itu memalukan. Apa nanti kata orang lain? Apalagi, kalau sudah masuk berita, ucap Liana disertai isak tangis. David memegang tangan Liana. Aku tahu, apa yang sudah mereka lakukan itu salah. Tapi, bukankah kita juga hanyalah manusia biasa? Yang tidak luput dari kesalahan? Begitu juga dengan mereka. Temi menggeleng. Tapi, itu tetap saja tidak bisa dibiarkan. Edwin harus diberi pelajaran. Justru, kalau terjadi hal-hal yang buruk kepada Edwin, publik akan langsung tahu siapa dalang di balik hal itu, Pi, ujar David yang merasa khawatir Temi akan berbuat buruk kepada Edwin. Ada benarnya juga apa yang dikatakan David. Nama baik keluarga sudah tercoreng, karena Belina mabuk dan membuka rahasia besar hubungan yang sudah ditutup rapat dengan Edwin. Dan bila terjadi hal yang buruk kepada Edwin, keluarga Wiatmajaya akan jadi sasarannya, papar Benny. Dan itu dikhawatirkan berakibat buruk juga terhadap perusahaan Wiatmajaya Group. Yang terpenting, saat ini adalah kita harus tahu alasan Belina mabuk. Dan berusaha menyadarkan dia untuk tidak mengharapkan Edwin lagi, ujar David seraya menatap ayah mertuanya, yang masih merasa marah kepada Edwin. David, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang hubungan Belina dan Edwin sebelumnya? Tanya Liana seraya mengernyitkan dahi. David menatap Liana. Karena, aku ingin menyelesaikan masalah itu tanpa campur tangan Mami dan Papi. Dan kalau ku beritahu kepada Mami dan Papi, itu hanya akan membuat Belina semakin tidak menyukaiku. Liana menghapus air mata. Lalu, memegang bahu David. Bolehkah Mami meminta sesuatu kepadamu? Apa, Mi? Tolong, jangan tinggalkan Belina apapun keadaannya. Mami sudah merasa kamu adalah lelaki yang tepat untuknya, jadi tolong. Air mata Liana kembali menetes dan bahunya berguncang. Liana menunduk disertai rasa malu kepada David. David teringat saat Belina dan Edwin masih menjalin kasih, hingga membuat Elsa kembali menderita. Pun dengan hatinya yang ikut nyeri, karena tidak tega melihat wanita yang pernah hadir di masa lalunya itu diterpa badai rumah tangga. Hal itulah yang membuat David berusaha memisahkan Edwin dan Belina. Hingga dia memutuskan menerima perjodohan dengan wanita yang tidak dicintai. Hanya demi keutuhan rumah tangga Elsa, demi kebahagiaan wanita itu yang hanya mencintai Edwin. Tetaplah bersamanya, pinta Liana dengan nada pelan. David mengangguk. Mami tenang saja. Aku akan tetap mempertahankan pernikahan ini.
Lalu, bagaimana dengan kedua orang tuamu? Tanya Tammy. Mereka pasti akan tahu kalau Edwin sudah menikah. Perasaan David begitu cemas, aku juga khawatir. Terutama kalau papi tahu bahwa Edwin suaminya Elsa. Apa yang akan papi lakukan lagi kepada Elsa, bila tahu alasanku menikahi Belina? Tanya Edwin dalam hatinya. Papi tenang saja. Orang tua biasanya hanya marah di awal. Nanti, kedua orang tuaku akan menerima Belina sebagai menantu. Aku akan berusaha membuat hal itu terjadi. David tersenyum. Meskipun, hatinya dilanda kecemasan. Terima kasih ya, ungkap Tammy seraya tersenyum bangga kepada menantunya itu. Ya sudah kalau begitu, saya pamit pulang dulu, ucap Benny setelah meminum teh manis. Lalu, bangkit dari duduknya. Iya om. Terima kasih sudah kesini dan maaf sudah merepotkan, ungkap David. Kita juga pulang, Pi, tanya Cassandra seraya melihat kedua orang tuanya. Menginap di sini juga tidak apa-apa, kata David. Kami akan pulang saja. Nanti besok kesini lagi untuk meminta penjelasan Belina, ucap Tammy seraya tersenyum kaku. Baik. David mengangguk. Hati-hati kalau begitu. Tolong, jaga Belina ya, pinta Liana yang menatap David penuh harap. David tersenyum. Iya, Mi. Mami tenang saja. Setelah itu, mereka segera pergi dari sana. David memijit pelipisnya, karena yang menjadi masalah baginya adalah saat Sigit tahu siapa Edwin sebenarnya. Karena itu bisa berakibat kepada Elsa. Keesokan harinya, Belina bangun dan merasakan pusing. Belina segera duduk dan melihat David duduk di sofa. Kenapa aku ada di sini? David berjalan mendekati istrinya itu. Lalu, duduk di tepi ranjang. Karena kamarmu sekarang di sini. Apa yang sudah kamu lakukan kepadaku? Saya membawamu ke sini karena kamu mabuk. Lagian, kenapa kamu harus mabuk saat acara resepsi? David menatap tajam Belina. Belina mengingat kejadian saat malam itu dan dia terkesiap saat tahu apa yang sudah terjadi. Tidak. Belina menggeleng cepat. Lalu, air matanya menetes. Sekarang jelaskan padaku, kenapa kamu mabuk? Belina menatap tajam suaminya itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Pasti kamu yang sudah membuatku mabuk dan mempermalukanku. Bagaimana bisa saya membuatmu mabuk, sedangkan ruangan rias kita berbeda? Bisa saja kamu menyuruh seseorang mencampurkan sesuatu ke dalam. Belina teringat saat dia meminum air yang diberikan Sivana, karena setelah minum itu, dia merasakan pusing, lalu mabuk. David mengernyit. Ke dalam apa? Ke dalam air yang aku minum. Belina mengangguk cepat. Ya, pasti kamu menyuruh seseorang mencampurkan sesuatu ke air itu? Kenapa kamu malah menuduh saya? Karena kamu ingin menghancurkanku. Lagian, aku tidak akan sebodoh itu. Minum obat atau alkohol saat acara resepsi sama saja mempermalukan diriku sendiri. David mengernyit, benarkah Belina tidak sengaja mabuk? Kalau iya, berarti ada yang mencampurkan sesuatu ke dalam minuman itu. Pikir David dalam hatinya. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu bisa sejahat itu, David. Kamu bukan hanya mempermalukanku, tapi juga keluargaku. Air mata Belina mengalir deras. Kalau saya ingin menghancurkanmu, itu sudah saya lakukan dengan cara menunjukkan isi rekaman itu kepada semua orang. Tapi, saya tidak melakukannya. Bohong. Belina melemparkan bantal ke arah dada David. Kamu memang membenciku dan ingin menghancurkanku, kebaikanmu kepadaku itu hanyalah sandiwara. Demi Allah, saya tidak mencampurkan sesuatu ke dalam minumanmu. Dan kalau saya menyuruh orang lain, itu bisa saja yang minum bukan kamu. Kecuali, orang itu memberikannya langsung kepadamu. Belina kembali teringat saat Zivana yang mengambilkan minum untuknya. Jadi, kamu menuduh Kak Zivana? Zivana? Kenapa jadi Zivana? Karena Kak Zivana yang mengambilkan minum itu untukku, dan itu tidak mungkin dia pelakunya. David memalingkan muka, Zivana? Apakah dia yang melakukan itu? Kalau iya, tujuannya untuk apa? Telisik David dalam benaknya. Sekarang, nama baikku hancur. Lalu, gimana dengan Mas Edwin? Pasti papi akan berbuat buruk kepada Mas Edwin. Belina menggeleng cepat,
lalu dia turun dari ranjang. Kamu akan kemana? David memegang tangan kiri Belina. Aku akan menemui Papi. Pasti Papi akan memberikan pelajaran untuk Mas Edwin. Aku tidak akan rela bila itu terjadi. Belina berusaha melepaskan tangan David yang terus mencegahnya pergi. Lepaskan aku. Kamu diam saja di sini. Nanti papimu akan datang. David menatap tajam Belina. Kamu mencegahku karena itu tujuanmu. Membiarkan papi memberi pelajaran kepada Mas Edwin, tuduh Belina, seraya menatap sinis kepada suaminya itu. Saya sudah berusaha berbicara dengan papimu agar tidak melakukan itu. Yang terpenting, sekarang adalah kita cari tahu siapa yang sudah membuatmu mabuk. Belina menggeleng. Mencari tahu katamu. Sudah jelas pelakunya itu kamu, David. Kenapa kamu tidak percaya juga? Aku tidak akan pernah percaya kepada orang yang ingin menghancurkanku. Suara ketukan pintu membuat David melepaskan tangan Belina. Lalu, berjalan mendekati pintu. Tuan, ada Tuan Besar Temi dan istrinya datang ke sini, ucap seorang ART setelah David membuka pintu kamar. Kami akan ke sana. ART itu mengangguk, lalu pergi. Belina yang tahu kedua orang tuanya sudah datang, segera berjalan sedikit berlari untuk menemui kedua orang tuanya itu. Mami, Papi, panggil Belina yang air matanya terus menetes. Belina akan mendekap kedua orang tuanya yang sudah duduk di ruang keluarga. Tapi Temi mencegahnya, dengan memberikan isyarat berupa memajukan tangan kirinya. Papi, sekarang, jelaskan kepada kami. Kenapa semalam kamu sampai mabuk? Aku tidak tahu kenapa bisa mabuk. Bahkan, aku tidak minum obat atau alkohol. Aku yakin, ada yang sengaja mencampurkan sesuatu ke dalam minumanku. Belina memandang tajam David yang sudah berdiri di sana. Kalau kamu yakin ada yang mencampurkan sesuatu, kita bisa lihat di rekaman CCTV ruangan untuk merias dirimu itu, ujar Temi. Belina menggeleng. Ruanganku kamera CCTV-nya dimatikan karena tidak ada toilet dan aku harus mengganti pakaian di sana. David berjalan mendekati sofa, lalu duduk. Kalau begitu, cari tahu siapa saja yang sudah masuk ke ruangan itu. Karena kalau salah seorang pelayan yang memberi obat atau alkohol, belum tentu akan tepat sasaran. Belina menunduk, tapi benar juga kata David. Ah, tidak. Jangan mudah percaya dengan perkataan lelaki kurang ajar itu. Sudah jelas dia yang membuatku mabuk. Gerutu Belina dalam hatinya. Temi dan Liana menyetujui perkataan David. Karena itu masuk akal. Belina, sekarang jelaskan kepada kedua orang tuamu ini. Apa alasanmu menjalin kasih dengan Edwin? Lelaki yang sudah menjadi suami orang, teriak Temi yang mengejutkan istri, putri, dan menantunya itu. Belina berlutut di depan kedua orang tuanya seraya menjatuhkan air mata. Jawab, Belina. Temi memegang lengan Belina. Apakah kamu ingin mencoreng nama baik keluarga kita? Belina menggeleng. Tidak, Pi. Lalu apa? Temi menatap tajam Belina. Kamu tahu? Karena pengakuanmu di ruangan resepsi itu, kamu sudah melemparkan caduk lengket ke wajah kedua orang tuamu. Sekarang, akibat dari kebodohanmu itu, kini menjadi berita yang memalukan dan menjadi gunjingan orang luar. Aku mencintai Mas Edwin karena ada alasannya, Pi, ungkap Belina seraya menunduk. Karena Edwin sudah mempengaruhimu. Itu alasannya bukan? Belina menggeleng. Karena Mas Edwin berbeda dengan lelaki lainnya. Mas Edwin tidak pernah berbuat macam-macam, bahkan Mas Edwin tidak pernah meminta uang atau naik jabatan saat menjalin kasih denganku. Mas Edwin itu orang baik, Pi. Kalau dia baik, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Kamu itu hanya dimanfaatkan olehnya. Pi, aku ini sudah dewasa. Aku tahu mana lelaki yang baik dan tidak. Belina menghapus air mata. Oleh karena itu, aku mencintainya karena dia pantas untuk dicintai. Temi akan melayangkan tamparan kepada Belina, tapi Liana memegang tangan kanan Temi. Mas, jangan. Putri kita ini memang benar-benar bodoh. Bagaimana bisa dia bisa sebodoh ini? David bangkit dari duduknya. Lalu, mendekati Temi. Papi, aku tahu Papi emosi. Tapi, tolong jangan sampai melakukan kekerasan fisik kepadanya.
Belina mendongak dan memandang tajam David. Diam kamu. Tidak perlu kamu bersandiwara di depan kedua orang tuaku. Aku tahu, kamu pasti bahagia melihat ini bukan? Belina, pekik Temi yang api kemarahannya berkobar semakin besar kepada putrinya itu. Belina hanya melihat wajah sang ayah sekilas karena merasa takut. Sebelumnya, dia tidak pernah melihat sang ayah merah pada wajahnya. Seharusnya kamu bersyukur dapat menikah dengannya. Karena dia, ucap Temi seraya menunjuk David dengan tangan kiri, lelaki yang sudah menutupi aibmu itu dan mencoba menghalangi papi memberikan pelajaran kepada Edwin. Mas, tolong berkatalah dengan lembut kepadanya, pinta Liana yang merasakan nyeri di dalam dada, karena tidak tega melihat putri sulungnya itu dimurkai oleh Temi. Bagaimana aku bisa berkata lembut, sedangkan dia benar-benar membuatku murka? Temi kembali memegang lengan Belina. Asal kamu tahu Belina, papi sudah berharap kamu yang akan menjadi pengganti papi sebagai direktur utama, tapi apa? Kamu malah berbuat bodoh. Temi tersenyum sinis. Pantas saja kamu sangat betah tinggal di apartemen, ternyata kamu ingin bermesraan dan melepas hasrat nikmat dengan suami orang. Belina hanya menunduk disertai air mata yang terus berjatuhan. Baginya, terasa takut untuk menatap wajah sang ayah. Sekarang katakan pada kami, apa saja yang kamu lakukan di apartemen itu setiap kali berduaan bersama Edwin? Apakah Edwin sudah merenggut kehormatanmu? Sampai-sampai kamu sulit melepaskannya. Belina menggeleng cepat. Mas Edwin tidak seperti itu, Pi. Mas Edwin lelaki yang baik. Belina terpaksa berbohong. Karena tidak mungkin ia harus berterus terang, bahwa ia sudah melakukan hasrat nikmat terlarang bersama Edwin. Bahkan, kebanggaan Edwin itu sudah tidak terhitung terbenam lebih dalam menyemburkan kenikmatan di dalam Belina. Berhenti menyebutnya lelaki yang baik. Papi muak mendengarnya. Mas, tolong mas. Jangan bentak dia. Liana turun dari sofa, lalu mendekap putrinya itu. Jangan terlalu memanjakan dia, perintah Temi kepada istrinya itu. Agar dia bisa menjaga sikapnya. David mengusap punggung Temi. Papi, tolong tenang dulu ya. Masalah ini bisa dibicarakan baik-baik. Bagaimana papi bisa tenang? Papi tidak tahu harus bersikap seperti apa di depan orang lain, terutama rekan bisnis papi. Temi meremas kepalanya yang seperti akan meledak. Mami, papi. Maaf kalau aku sudah membuat malu mami dan papi. Tapi, dalam masalah ini Mas Edwin tidak bersalah. Justru aku yang salah karena terus mengejarnya. Temi tersenyum sinis. Beribu kali kamu meminta maaf, tetap saja itu tidak akan membersihkan caduk yang sudah kamu lempar ke wajah kedua orang tuamu. Bersambung.